minasan, terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum sebagian cerita dari anime berjudul Strike the Blood. Kisah berlatar di sebuah pulau bernama Itogami atau merupakan pulau buatan yang penghuninya terdiri dari ras manusia biasa, siluman atau roh, serta vampir. Dan di antara banyaknya vampir konvensional, terdapat 4 ras terkuat sekaligus terkuat yang dirumorkan memiliki kekuatan setara dengan daya tempur dari angkatan militer sebuah negara. Lalu kisah akan berfokus pada seorang pemuda biasa bernama Katsuki Kojo yang dicurigai sebagai si vampir legendaris. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Yokoso, Minobuga Shirazu no Kakayara. Di awal scene, kita akan melihat Kojo yang sedang mengerjakan tugas musim panasnya sambil ditemani sang sahabat bernama Yaze Motoki, serta ada juga seorang gadis sekaligus teman sekelasnya bernama Aiba Asagi, di mana gadis itu masih berbaik hati untuk mengajari Kojo akan pelajaran yang kurang ia pahami. Kemudian sembari berjalan pulang, saat hendak melewati kaca toko, tak sengaja Kojo melihat pantulan seorang yang seperti sedang mengawasinya. Bahkan saat memasuki pusat perbelanjaan, si stalker secara terang-terangan terus mengikuti kemanapun Kojo pergi dari belakang. Dan Kojo sendiri menyadari hal tersebut lalu sengaja masuk ke sebuah time zone demi melihat wajah sang pembuntutnya. Dan inilah dia seorang gadis SMP bernama Himeragi Yukina yang masih belum diketahui motif serta tujuannya mengikuti Kojo Shikere Hore. Begitu berpapasan langsung dengan Kojo, gadis itu spontan waspada serta memanggilnya dengan sebutan leluhur keempat. Tapi Kojo sendiri bereaksi seperti pura-pura bodoh sambil berjalan pergi meninggalkannya. Akan tetapi begitu keluar dari sana, mungkin dikarenakan wajah Himeragi yang terbilang kawaii, membuatnya jadi digoda oleh 2 orang pria. Dan Kojo yang berniat menolong sepertinya tak perlu repot-repot sebab gadis itu dibekali dengan semacam ilmu bela diri yang dengan mudahnya dapat menghempaskan seorang pria yang rupanya adalah manusia setengah iblis. Sedangkan untuk temannya ternyata adalah seorang vampir, di mana ia langsung menggunakan kekuatannya untuk memanggil sebuah familiar atau kekuatan khusus untuk bangsa vampir. Di mana hal tersebut otomatis membuat alarm kota langsung berbunyi, serta menyebabkan kepanikan bagi para penduduk sipil. Namun anehnya, Himeragi justru nampak tenang menghadapi situasi seperti itu, lalu mengeluarkan sebuah tombak disebut Sekaro yang hanya dengan sekali tusukan saja berhasil melenyapkan familiar si vampir ece-ece. Dari yang tujuan awal menyelamatkan Himeragi, kini malah jadi berbalik menyelamatkan pria itu. Sehingga Kojo pun harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Himeragi. Namun mendadak berhembus angin surgawi yang membuat Kojo tanpa sengaja jadi melihat casing gadis itu. Dan untungnya karena tak ingin menambah keributan, Himeragi sambil menahan emosi memilih untuk pergi. Iya sih. Keesokan harinya saat hendak mengantar dompet Himeragi, Kojo lebih dulu men-unboxing benda itu untuk melihat isi di dalamnya. Tapi bukannya menemukan sesuatu yang menarik, Kojo justru mencium baunya apa banget yang membuatnya kembali teringat mengenai kejadian kemarin. Hingga hal tersebut mengakibatkan naluri vampirnya menjadi bangkit. Tak diduga, hal tersebut rupanya dilihat oleh Himeragi hingga pertarungan yang sempat tertunda kemarin pun hendak kembali dilanjutkan. Tapi tiba-tiba... Berhubung Himeragi merupakan seorang anak rantau dan belum makan apa-apa sejak kehilangan dompetnya, Kojo yang sudah mengantar benda penting itu pun lalu ditraktir makan siang di McD. Hingga terbongkarlah semua identitas Himeragi, di mana ia mengaku diutus oleh organisasi bernama Raja Singa untuk mengawasi gerak-gerik Akatsuki Kojo karena telah diidentifikasi sebagai vampir leluhur keempat, serta diperintahkan untuk membunuhnya apabila berpotensi mengancam stabilitas dunia.
Akan tetapi Kojo sendiri mengaku tak ingat bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan itu, dan sekilas muncullah kepingan memori di masa lalu, tepatnya ketika ia menembakkan anak panah crossbow pada seorang gadis misterius di tengah kobaran api. Dan diduga gadis itu adalah leluhur keempat sebelumnya, serta seperti memiliki hubungan dengan Kojo. Dikarenakan Kojo sendiri masih bingung akan jati dirinya sekarang, Himeragi pun bisa sedikit melunak padanya, dan dari sinilah awal kedekatan mereka akan terjalin. Scene berpindah di kediaman Kojo, di mana ketika hendak keluar dari pintu masuk apartemen, tak disangka ia sudah ditunggu oleh Himeragi. Dan lebih mengejutkannya lagi adalah, mulai hari itu gadis tersebut akan tinggal tepat bersebelahan langsung dengan Kojo. Dan apakah dari sini nanti akan muncul lubang kebahagiaan pada tembok? Kemudian ketika di sekolah, perkenalkan seorang loli legal berusia 26 tahun bernama Minamiya Natsuki yang mengambil double job sebagai guru serta seorang penyihir pertahanan kota, atau salah satu orang yang tahu mengenai identitas asli Kojo. Di mana ia bertanya apakah ada keterlibatan Kojo atas keributan di depan pusat perbelanjaan tempo hari, serta kasus penyerangan misterius yang baru terjadi tadi pagi. Namun jelas Kojo tak tahu menahu akan kejadian terakhir, lalu balik bertanya padanya mengenai informasi tentang organisasi Raja Singa. Dan sontak mendengar nama tersebut, Natsuki hanya menjelaskan kalau mereka merupakan saingan bisnis, lalu berpesan untuk tidak melakukan kontak apapun dengan organisasi itu. Berhubung Himeragi yang pindah dadakan dan belum memiliki perlengkapan sehari-hari, Kojo dengan baik hati bersedia menemani gadis itu untuk berbelanja. Dan layaknya Tarzan yang baru keluar dari hutan, Himeragi pun terkesima melihat banyak benda yang belum pernah ia lihat di desa sebelumnya. Singkat cerita, seusai belanja, secara kebetulan kebersamaan mereka dilihat oleh Asagi, dan tentu hal ini akan menjadi pertanda akan adanya cinta segitiga di antara mereka. Kemudian ketika sampai di apartemen, kenalkan adik dari Kojo bernama Katsuki Nagisa yang rupanya adalah teman sekelas Himeragi. Dan karena mereka resmi akan menjadi tetangga, maka diadakan pesta penyambutan yang dirayakan di kediaman Kojo. Satu perbedaan Himeragi dibandingkan perempuan biasa adalah meski mandi belum kelar sekalipun, gadis itu tetap konsisten akan tugasnya untuk mengawasi Kojo. Lalu setelah mengeringkan tubuh sebentar, berjalanlah mereka ke Ojon Mart cabang Jepun yang perhatian Himeragi sendiri lebih tertuju pada sebuah mesin capit boneka. Dan Kojo melihat ekspresi mupeng dari gadis itu, lalu berinisiatif mengambilkannya sebagai hadiah untuk Himeragi. Di waktu yang tak tepat, muncul Natsuki mergoki sepasang muda-mudi sedang keluyuran malam, sampai tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat, hingga hal itu dapat mengalihkan perhatian serta membuat mereka berhasil meloloskan diri. Dan ketika melihat ke arah sumber api, dari bayang-bayang asap sekilas terlihat gambaran dari sebuah familiar. Sontak, hal tersebut pun membuat Himeragi berinisiatif mengetahui apa sebenarnya sedang terjadi, sementara Kojo diminta untuk kembali ke rumah. Dan benar saja ketika dihampiri, sedang terjadi pertarungan sengit antara seorang bapak-bapak dengan lawan yang masih misterius, di mana sang musuh dapat mengeluarkan lengan transparan dan bisa menyerap energi sihir dari familiarnya. Lalu inilah wajah dari si musuh, di mana ia juga ditemani dengan seorang gadis bernama Astarte, atau orang yang mengeluarkan lengan transparan tadi, sehingga pecahlah pertarungan sengit antara Himeragi melawannya. Dan tak hanya dapat mengeluarkan satu lengan saja, Astarte juga bisa menemukan dua lengan sekaligus, hingga membuat Himeragi pun tak bisa menghindar. Dan... Ya, layaknya Saitama di One Punch Man, Kojo dengan sekali pukulan berhasil menumbangkan musuhnya. Namun hal itu belum cukup untuk mengalahkan Astarte, di mana ia kembali bangkit lalu melancarkan serangan balasan yang hal tersebut mengakibatkan Kojo jadi terkena luka yang cukup parah. Tapi tiba-tiba... Melihat situasi yang semakin tak kondusif, sang musuh dengan bijak lebih milih untuk mundur.
Dan sayang tidak dijelaskan apa yang terjadi selanjutnya, yang mana scene hanya menampilkan esok paginya, di mana akibat ledakan besar semalam menyebabkan kerugian sebesar 50 miliar yen serta jadi mutus jalur kereta. Yang hal tersebut otomatis mengakibatkan penumpukan penumpang di stasiun, termasuk untuk Himeragi bersama Kojo. Singkat cerita, sesampai di sekolah, Kojo pun dihampiri oleh Asagi, lalu hendak bertanya padanya mengenai siapa gadis yang sempat dilihatnya kemarin sore. Namun di waktu bersamaan, para cowok di kelas mendadak heboh karena melihat foto dari seorang gadis SMP yang baru pindah di sekolah mereka. Dan gadis itu tak lain adalah Himeragi. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba datang Natsuki mencari Kojo guna minta penjelasan padanya terkait kelanjutan setelah ia kabur bersama Himeragi semalam. Dan hal tersebut otomatis langsung menimbulkan api kecemburuan bagi kalangan cowok maupun para gadis di kelas, terutama untuk Asagi. Sate omae tachi, kino Island East で派手な爆発事故が起きたのは知ってるな。Tujuan Natsuki memanggil mereka berdua adalah untuk memperingatkan agar lebih berhati-hati, terutama Kojo terkait adanya kasus penyerangan misterius yang sudah menelan 2 korban jiwa. Dan oleh sebab itu, Natsuki minta Kojo supaya lebih berdiam diri di rumah, sekaligus memberikan boneka dari mesin capit semalam. 忘れ物だ。そいつはお前のだろ。Saat jam istirahat, terlihat Himeragi bersama Kojo yang sedang makan berdua di kantin, di mana Himeragi menjelaskan asumsinya kalau Astarte merupakan seorang homunculus atau sejenis manusia buatan. Dilihat dari kekuatan tak wajar yang keluar dari tubuhnya, serta Himeragi juga sudah mencatat beberapa lokasi yang diduga adalah markas persembunyian mereka. Dan benar saja, ketika dihampiri di sebuah fasilitas terbengkalai, terdeteksi adanya sihir kamuflase, membuktikan tempat itu seperti sengaja sedang ditutup-tutupi. Dan semakin dalam mereka masuk, sampailah mereka ke ruang pengembangan homunculus, di mana terlihat begitu banyak tabung yang berisikan bermacam-macam makhluk dengan berbagai wujud serta rupa. Bersamaan dengan kedatangan Astarte, muncul juga tuanya, di mana ia menjelaskan kalau dalam tubuh gadis itu telah ditanamkan dengan sebuah familiar, yang hal tersebut akan menyebabkan umur Astarte sendiri menjadi sangat pendek dan diperkirakan hanya dapat hidup sampai 2 minggu ke depan. Sontak, Kojo mendengar hal tersebut pun spontan emosi hingga hampir membuat familiarnya kembali lepas kendali. Dan berhubung musuhnya juga sudah memasuki posisi siap bertarung, maka pecahlah pertarungan di antara mereka. Namun Kojo yang hendak melayangkan sebuah pukulan pun harus terhempas setelah tak cukup kuat untuk menembus armor Astarte yang kini telah di-upgrade oleh tuanya. Situasi tak jauh berbeda juga dialami oleh Himeragi karena ternyata tak hanya fisik saja yang ditingkatkan, melainkan Astarte juga sudah ditanamkan dengan sihir pertahanan yang membuat serangan tombak Sekaro pun tak berarti apa-apa dibuatnya. Hingga jadi malah membuat Himeragi ikut hempas dan ketika hendak dihabisi, tiba-tiba ya, lagi-lagi Kojo datang menyelamatkan Himeragi tepat waktu, yang musuhnya sendiri tanpa rasa ampun semakin kuat mengayunkan kapaknya. Sampai-sampai membuat kepala Kojo jadi terpisah dengan tubuhnya, dan Himeragi yang melihat kejadian tersebut berlangsung tepat di depan matanya tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di lain tempat, kita akan mengetahui jati diri Asagi yang ternyata adalah seorang hacker Whitehead, di mana ia bertugas menjaga sistem keamanan kota dari serangan cyber. Serta gadis itu juga ditemani dengan sebuah AI disebut Mokwa yang berperan sebagai pendukungnya. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang ketika ditelusuri penyebabnya, rupanya berasal dari penyusup yang sedang membawa paksa pintu palka di tiang penyangga pulau. Dan pelakunya tak lain adalah Astarte serta tuannya. Kembali ke Kojo, terlihat secara ajaib remaja itu masih dapat hidup dengan keadaan tanpa terluka sedikit pun. Dimana ternyata ketika ia tewas sebelumnya, keabadian dari seorang vampir akan aktif lalu otomatis menimbulkan luka sampai kembali ke kondisi seperti semula. Dan Himeragi yang baru tahu akan hal itu lalu bertanya-tanya pada Kojo, kenapa ia rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan seorang yang diutus untuk membunuhnya. Akan tapi sebelum sempat dijawab, tiba-tiba terjadi gempa susulan yang ketika dicek di HP penyebabnya, rupanya berasal dari serangan teroris di bagian penyangga pulau atau tempat Asagi sedang bekerja. Sementara untuk Asagi sendiri, nampak ia tak bisa kemana-mana dengan pintu keluar sudah tertutup reruntuhan, serta banyak orang terluka di sekitarnya. Namun ketika dihubungi oleh Kojo, gadis itu bisa jadi sedikit tenang, lalu menggunakan keahliannya untuk melacak posisi musuh sekaligus menemukan tujuannya, yakni untuk mendapatkan sebuah benda pusaka yang tersegel di bagian terbawah dari tiang penyangga pulau. Sontak, Kojo mendengar informasi tersebut pun bingung harus berbuat apa,
karena ia sadar betul kalau kekuatan mereka berdua saja tak cukup kuat untuk menghentikan orang itu. Dan disinilah Himeragi menawarkan darahnya untuk dihisap oleh Kojo, sebab hal itu akan membuat Kojo yang belum pernah minum darah manusia sebelumnya dapat mengontrol kekuatan vampirnya. Sebenarnya bagi Kojo sendiri, ia ragu harus menerimanya atau tidak karena masih berpegang teguh pada prinsip seorang manusia. Namun karena terus didesak oleh Himeragi supaya bisa menerima jati dirinya sekarang, serta agar dapat melindungi nyawa para penduduk kota, maka diterimalah tawaran tersebut. Beralih ke pihak lawan, terlihat mereka sudah sampai di bagian terbawah tiang penyangga pulau atau tempat benda pusaka tersegel. Di mana pria itu jelas sangat senang karena sebentar lagi tujuannya untuk merebut benda itu akhirnya bisa terwujud. Namun mendadak muncul Kojo bersama Himeragi yang merupakan hambatan terakhir datang untuk menghentikannya. Dan dengan menggunakan kekuatan yang baru didapatnya, di sini untuk pertama kalinya kita akan melihat familiar pertama dari seorang Akatsuki Kojo. Kaleido Blood の血脈を継ぎし者暁古城が汝の枷を解き放つ。来やがれ5番目の拳銃レグルスアルム。ようやくお見せ Dengan sekali cakaran saja, familiar tersebut dapat dengan mudah menempaskan lawan, tapi belum cukup kuat untuk menembus perisai Astarte. Dan disinilah Himeragi sambil membacakan jambi-jambi mantra pada tombak Sekaronya, berhasil menembus perisai Astarte, lalu lanjut disetrum oleh Kojo sambil membuat gadis itu jadi pingsan. Dan untuk tuannya harus terkena pukulan keras dari seorang Akatsuki Kojo hingga jadi terkapar dibuatnya. Pada akhirnya, pertarungan pun berhasil dimenangkan berkat kerjasama Himeragi bersama Kojo, dan remaja itu memeluk Himeragi yang membuat gadis itu spontan jadi tersipu malu. Lalu setelah puas, ia kemudian menghampiri Astarte lalu menggigit lehernya guna mengendalikan familiar yang ditanam di tubuhnya supaya gadis itu bisa hidup lebih lama. Dan alasan ia memeluk Himeragi barusan adalah hanya demi membangkitkan naluri vampirnya. Beberapa waktu berlalu, Tria Natsuki yang tengah menjalankan tugasnya sebagai penyihir pertahanan kota, di mana ia melakukan penyergapan pada sebuah laboratorium yang dicurigai memiliki keterlibatan pada seorang teroris bernama Christoph Gardos. Dan dugaan itu semakin diperkuat dilihat dari adanya perlawanan dari sang ilmuwan, tapi dapat dengan mudah ditangani oleh Astarte yang kini sudah direkrut sebagai anggota pertahanan kota. Sementara itu untuk Kojo, nampak ia kembali ke kesehariannya, di mana pada pagi itu Himeragi dimintai tolong oleh para laki-laki di kelasnya untuk menjadi cheerleader di acara festival olahraga nanti. Dan berhubung mereka sama-sama menimba ilmu di satu akademi yang hanya berbeda gedung saja, otomatis kelas Kojo pun ikut terpilih untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut. Terutama Kojo bersama Asagi yang dipilih untuk menjadi peserta dalam lomba bulu tangkis. 二人とも頼むぞ。なんであんたが出てくるのよ。ナイスアシストだろ。つまり全部あんたの仕業ってことね、元木。 Setibanya di gedung olahraga guna melakukan sesi latihan bersama, terlihat para murid lain justru menggunakan kesempatan itu untuk berpacaran. Dan karena Asagi sendiri juga belum datang, maka Kojo pun hendak santai sejenak di luar. Tapi tak disangka, ia justru seperti mendapat serangan misterius berupa tembakan anak panah, serta dihadapkan pada dua ekor singa yang sepertinya adalah utusan seseorang. Akan tetapi beruntung muncul Himeragi datang menyelamatkannya, yang hanya dengan beberapa gerakan saja, gadis itu dapat mengalahkan dua singa tersebut, dan dari sana ditemukanlah sepucuk surat misterius. Kojo! Oh? もしかして邪魔しちゃった？え？私帰るね。おいアサギ。なんだよあいつ。 Singkat cerita, sebagai berjalan pulang, isi dari surat tersebut adalah undangan pesta dari seorang vampir bangsawan keturunan leluhur pertama, di mana ia mengundang Kojo untuk hadir ke acara pestanya, serta diharuskan membawa seorang pasangan. Dan karena tak mungkin bawa Nagisa atau Asagi, maka pilihan pun jatuh pada Himeragi. Untuk lokasi pestanya sendiri diadakan di sebuah kapal pesiar mewah dengan para tamu undangan dijamu di lantai pertama, sedangkan untuk lantai kedua tampak sepi tak ada siapapun. Tapi mendadak mereka mendapat dalam tanda kutip sambutan hangat dari sang penyelenggara pesta, yakni seorang vampir tampan bernama Dimitri Vatler. Tak sampai di situ, muncul juga seorang gadis bernama Hirasaka Sayaka yang nampak sangat dekat dengan Himeragi. Karena faktanya, ia juga berasal dari organisasi Raja Singa dan ditugaskan mengawasi setiap tindakan Vatler. Serta bisa kita lihat kalau gadis itu menyimpan rasa tak senang akan keberadaan Kojo di dekat Himeragi. 分かったらこれ以上ユキナに付きまとわないことね。
勘弁してくれ。 Pembicaraan berlanjut di dalam kapal, di mana alasan Father mengundang Kojo adalah untuk memberitahunya akan keberadaan dari kelompok teroris yang dipimpin oleh seorang pria bernama Christoph Gardos, di mana kelompok radikal tersebut sudah banyak menambahkan aksi teror dan saat ini sedang berada di Pulau Utogami demi mencari sebuah artefak kuno disebut Nalkufera. Bukan bermaksud minta Kojo mengurusi masalah tersebut, melainkan Father ingin meminta maaf apabila kekuatannya nanti malah melebihi batas dan tak sengaja justru membuat Pulau Utogami jadi tenggelam. Akan tetapi Himeragi pun spontan mengajukan diri untuk memberantas kelompok tersebut sebelum Father harus repot-repot mengambil tindakan. ユキナが私にあんなことを。あいつよ。すべてはあいつのせい。第四シーズン。 Keesokan harinya, pagi Kojo disambut dengan cara tak biasa, di mana tahu-tahu sudah ada Asagi berada di atasnya. Dan parahnya lagi, situasi itu dilihat oleh Nagisa bersama Himeragi yang langsung bersikap dingin dengan memutuskan untuk berangkat duluan. Tapi tanpa diketahui, hal tersebut juga dilihat oleh Sayaka yang kini akan mulai stalking kehidupan Kojo. Setibanya ke sekolah, Himeragi bersama Kojo pun mendatangi kantor Natsuki guna bertanya padanya terkait seorang bernama Christoph Gardos. Namun tentu bagi seorang guru yang tak mau muridnya terlibat dalam aksi berbahaya, guru ilegal itu pun tak memberitahu informasi apapun pada mereka. Alhasil pilihan terakhir pun jatuh pada Asagi, di mana seperti yang kita tahu dengan kemampuan hacking yang gadis itu miliki, harusnya sangat mudah baginya untuk mendapat informasi terbaru. Dan karena Asagi sendiri cukup tertarik akan hal tersebut, ia pun bersedia membantu, lalu menggunakan komputer yang berada di ruang OSIS untuk meretas sistem keamanan, dan berhasil mendapat gambaran dari wujud Nalkufera yang berbentuk seperti seekor tarantula. 誰かいるのか? Akan tetapi di waktu bersamaan datang seorang guru sehingga memaksa kedua insan itu jadi harus bersembunyi di kolong meja dengan kondisi saling berdempet-dempetan. Yang hal tersebut ternyata juga masih dipantau oleh Sayaka dari kejauhan. Kemudian ketika sedang bersantai di atap, tepatnya ketika Asagi pergi membeli minuman sebentar, disinilah Sayaka yang sudah terbakar api emosi pun dengan brutal menyerang Kojo, yang mana setiap serangannya dilancarkan dengan niatan serius untuk membunuh remaja itu. Akibatnya, kekuatan Kojo pun kembali lepas kendali, yang parahnya lagi hal tersebut juga dilihat oleh Asagi yang baru kembali. Berbeda dari kondisi sebelumnya, kali ini Kojo pun benar-benar tak bisa mengendalikan kekuatannya, lalu jadi menghempaskan Asagi serta memecahkan seluruh jendela di sekolah. Namun untungnya sebelum keadaan semakin bertambah parah, muncul Himeragi sambil membacakan jampi-jampi dan berhasil meredam kekuatan Kojo. Sontak karena prioritas utama saat ini adalah bawa Asagi pergi ke UKS, Kojo dan Sayaka pun tinggal berdua di atap, sementara Himeragi bersama Nagisa akan menemani Asagi yang masih pingsan untuk dirawat oleh Astarte. Dan untungnya gadis itu hanya mengalami gejala syok ringan, yang tak lama kemudian ia pun kembali bangun. 警告。校内に侵入者を確認。移動速度と走破能力から魔族と推定されます。 Belum sempat bernapas lega, tiba-tiba muncul kelompok teroris mendatangi ruang UKS, dan disinilah kita akan melihat wajah dari orang yang sedang mereka cari-cari, yakni si Christoph Gardos. Yang alasan kedatangannya sendiri adalah untuk menculik Asagi, dan Astarte mencoba melawan pun harus terkena luka tembak yang cukup parah, sampai-sampai mengharuskannya untuk menjadi operasi darurat oleh Sayaka. Sementara itu di belakang sekolah, Yaze yang kebetulan melihat Asagi, Himeragi, serta Nagisa hendak dibawa pergi, memutuskan untuk mengikutinya. Dan disinilah kita akan mengetahui kalau sahabat Kojo satu ini bukanlah manusia biasa, dilihat dari caranya mengkonsumsi sebutir obat supaya bisa membuat tubuhnya mengeluarkan semacam kekuatan super. Bahkan ia juga bisa mengendalikan gelombang suara untuk mengetahui lokasi tujuan dari para penculik itu pergi. Sontak karena sadar tak bisa mengejar lebih jauh lagi, Yaze pun menelan obat tadi dalam dosis tinggi yang hal tersebut membuat rohnya jadi terpisah dengan tubuh dan hendak mengikuti kemana arah helikopter teroris itu pergi. Akan tetapi tak disangka muncul Vader yang menggagalkan aksinya, lalu tanpa ada alasan yang jelas lanjut menyerang Yaze. 大丈夫。死にはしないさ。多分ね。Kembali ke lokasi Asagi ditahan, di mana tujuan Christoph menculiknya adalah untuk minta Asagi menerjemahkan perintah kendali dari Nalkufera yang saat ini sedang mengamuk dan masih terus berusaha ditahan oleh pihak keamanan. Yang mana Christoph sendiri masih belum bisa mengendalikan senjata itu dan mungkin saja nanti malah akan menyerang sekolah Asagi. Akan tetapi Himeragi tiba-tiba buka suara lalu mempertanyakan alasan kenapa Vader mau membantu mereka menyusup ke Pulau Utogami. Yang mana hal itu ia sadari saat melihat wajah seorang pelayan di pesta kemarin yang ternyata adalah kaki tangan Christoph.
Namun Kristoff sendiri tak tahu alasan pastinya dan mengira kalau Frater hanya ingin bersenang-senang agar bisa menghadapi lawan yang cukup kuat. ミス相葉、君の能力を疑うわけではないが、一つだけ忠告しておく。急いだ方がいい。 Sementara itu di belakang lokasi Naoki Vera sedang mengamuk, terlihat Kojo bersama Sayaka yang baru tiba, dan karena mereka harus bergegas, Kojo pun mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menggendong Sayaka. Yang hal tersebut nampaknya mulai membuat gadis itu jadi jatuh hati padanya. Lalu ketika sampai di TKP, ternyata di sana sudah ada Natsuki yang sedang bersiaga, serta mendadak muncul Frater sambil menyerahkan Yazi yang sudah pingsan dan berniat menghadapi robot itu sendirian. Di mana ia memanggil 2 ekor familiar sekaligus lalu menggabungkannya menjadi satu kesatuan dan sudah bisa dipastikan kekuatannya akan berkali lipat lebih kuat dibandingkan familiar biasa. Sontak karena terlalu berbahaya biarkan Frater menghadapi Naoki Vera, Kojo pun berinisiatif untuk melawannya, yang mana ia langsung berlari ke hadapannya agar bisa mendapat perhatian benda itu. Tapi tentu aksi nekat Kojo tak hanya dilakukan seorang diri, di mana ia juga akan dibantu oleh Sayaka. Dijelaskan, pedang yang dibawa Sayaka disebut Kaukarin, yakni sebuah pedang yang dapat menahan serangan energi, sekaligus pedang yang dapat memotong semua benda fisik. Di mana dengan sekali tebasan saja, salah satu kaki dari Naoki Vera langsung terpotong dibuatnya. Namun ketika Sayaka hendak melakukan serangan fatality, benda itu tiba-tiba mengeluarkan semacam perisai, karena ternyata sebutan senjata legendaris bukan hanya isapan jempol semata, yang mana benda itu dapat mempelajari pola serangan lawan, lalu menerapkan solusi untuk mengatasinya. Alhasil, karena tak boleh biarkan benda itu sampai pergi, Kojo pun kembali menggunakan kekuatan familiarnya. Di sisi lain, nampak Asagi yang terus berusaha memecahkan perintah kendali dari Naoki Vera sambil ditemani oleh Nagisa yang sedang pingsan. Sementara untuk Himeragi, gadis itu berhasil mengalahkan 2 orang penjaga dan mencoba mencari jalan keluar. Akan tetapi ia justru masuk ke ruang penyimpanan pasukan Naoki Vera, serta di sana juga ada Kristoff yang sudah menunggunya. Sesuai julukannya sebagai seorang teroris, Kristoff berniat menggunakan pasukan Naoki Vera itu untuk mengajukan Pulau Etogami demi menunjukkan teror mereka pada dunia. Dan tentu kehadiran Himeragi adalah sebuah halangan dalam mensukseskan rencana itu. Alhasil, pecahlah pertarungan di antara mereka, di mana setiap teknik serangan yang dilancarkan oleh Himeragi dapat dengan mudah ditahan oleh Kristoff. Yang lalu pertarungan pun berlanjut di dek kapal, tapi tiba-tiba melesat tombak andalan Himeragi yang ternyata dilemparkan oleh Yaze. Dan dari sini keadaan Himeragi pun langsung berbalik. Meski Himeragi berhasil memotong satu lengan Kristoff, tapi orang itu masih memiliki sandera, yakni Asagi serta Nagisa. Dan parahnya lagi, perintah pengendalian Naoki Vera ternyata sudah selesai, sehingga membuat Himeragi pun harus dikepung oleh banyak musuh sekaligus. Kembali ke Kojo bersama Sayaka, di mana akibat dari serangan familiar Kojo membuat mereka berdua pun jadi terjebak di bawah tanah. Dan sialnya lagi, tembok yang menahan air laut perlahan mulai bocor, sehingga memaksa kedua remaja itu agar segera mencari jalan keluar. Namun sayang, mereka justru dihadapkan pada jalan buntu, dan melihat tubuh Sayaka yang sudah basah kuyup, Kojo secara gentle pun memakaikan jaketnya pada gadis itu. Lantas, sembari berjalan mencari jalan lain, Sayaka yang mulai melihat sisi baik dari Kojo, apalagi ketika pemuda itu tanpa ragu menggendongnya, membuat hati Sayaka mulai menumbuhkan benih-benih cinta. Dan tanpa ragu, gadis itu spontan memeluk, lalu menawarkan darahnya pada Kojo. Nah, disinilah kesukaan Mimin pada MC satu ini, yang saat kebanyakan MC lain malu-malu tapi mau, Kojo tanpa berbibu langsung sat-sat-sat-sat. Melihat kemunculan dari familiar leluhur keempat, Kristoff pun undur diri dari sana, lalu menyerahkan sisanya kepada anak buahnya. Tapi mendadak muncul sebuah lingkaran sihir yang lalu melempar kedua terobos itu keluar dari kapal, serta muncul Natsuki yang akan bawa Nagisa serta Asagi pergi. Beralih ke lokasi Kojo bersama Sayaka yang sudah berhasil mencapai permukaan, di mana berkat kekuatan baru dari sang familiar, Kojo dapat melancarkan serangan yang cukup efektif bagi lawannya. Tapi tak disangka muncul sebuah robot besar yang dikendari oleh Kristoff sambil membawa beberapa pasukan tambahan. Dan di waktu bersamaan, muncul Himeragi datang membantu, di mana ia jelas cemburu ketika mengetahui kalau Kojo sudah menghisap darah sahabatnya. Namun karena fokus utama saat ini adalah musuh di hadapannya, Himeragi sudah menyiapkan sebuah cara untuk langsung mengalahkan mereka semua sekaligus, yakni dengan mengincar unit komandonya menggunakan perintah penghancuran diri yang dibuat oleh Asagi sewaktu masih memecahkan kode pengendali.
Lantas dengan masing-masing dari mereka akan saling berbagi tugas, di mana Sayaka mengaktifkan sebuah sihir area yang dapat menghentikan pergerakan dari para robot untuk sementara waktu, sementara Kojo akan menyerang unit komandonya menggunakan dua familiar sekaligus agar dapat melemahkannya. Dan disinilah giliran Himeragi yang langsung melesat ke arah kokpit lalu mengaktifkan perintah penghancuran diri. Setelah kejadian itu, terlihat Kojo yang kembali ke rutinitas biasanya, dan ketika ia tiba di kelas, datang Yazi selaku sang sahabat melakukan sedikit basa-basi, serta seorang gadis biasa bernama Oren yang lalu menebak kalau Kojo sedang memiliki permasalahan terhadap lawan jenis. Di mana ternyata ketika Kojo menjenguk Asagi setelah pertempuran dengan Kristoff, gadis itu sengaja mencuri perhatian Kojo untuk melihat antingnya, dan ketika ia lengah, Asagi memberikan sebuah salam bibir pada Kojo sebagai bentuk untuk menunjukkan perasaannya. Dan semenjak kejadian itu, Kojo pun jadi ternyangkan hal tersebut, lalu bingung harus bagaimana cara menyikapi Asagi nanti. Akan tetapi di waktu bersamaan, datang Asagi sambil bersikap biasa, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Kojo, anta kyou no houkabu hima? Oh. じゃあ美術室に来て。あんた一人で。他の人には内緒よ。いいわね。 Singkat cerita, sepulang sekolah, datanglah Kojo ke ruang seni yang di sana ia sudah ditunggu oleh Asagi, lalu menyuruh Kojo untuk melepas pakaiannya guna menjadi model untuk tugas seni pada akhir pekan nanti. Dan sembari dilukis oleh Asagi, pikiran Kojo sendiri kembali ke rumah sakit, tepatnya saat ia tak sengaja melihat seorang gadis sedang meratapi beberapa foto sambil diliputi oleh air mata. Dan karena ekspresi Kojo dinilai kurang menarik, Asagi pun sedikit berimprovisasi dengan memakaikan Kojo pakaian pelayan, serta dirinya juga ikut bercosplay agar Kojo tak merasa malu. Namun bukannya fokus akan tugas yang telah diberikan, kesempatan itu malah membuat mereka jadi berselfie ya. Sampai tiba-tiba alur pembicaraan berubah jadi serius ketika Asagi bertanya tentang apa yang sedang dirahasiakan Kojo darinya. 週末、土曜にモデルの続きしてもらうから。その時、いいわね。 Sepulangnya Kojo dari sana, tak disangka ia sudah ditunggu oleh Himeragi yang ternyata telah memantau segala kegiatan mereka. Tapi belum sempat meluapkan rasa kecemburuan, perhatian mereka lebih tertuju pada Nagisa bersama seorang remaja yang sedang berdiri di lapangan, lalu memberikannya sebuah surat yang diduga adalah sebuah surat cinta. Sontak, insting siskon dari Kojo pun seketika langsung bangkit, yang mana keesokan harinya ia diam-diam mengikuti kemana Nagisa pergi sampai menguping pembicaraan mereka di atap. ごめん、俺、こういうの慣れてないからさ。あんまり大きな声を出すと、誰かに気づかれるぞ。 Lantas terkuaklah sebuah fakta di mana ternyata surat yang diberikan kemarin adalah daftar dari para murid yang sekira mau mengadopsi kucing. Dan orang yang bawa hewan tersebut ke sekolah ternyata adalah seorang gadis umbanan bernama Kanase Kanon. Dijelaskan sumber ia mendapat kucing itu berasal dari sebuah gereja terbengkalai di tengah hutan, di mana terdapat beberapa ekor kucing terlantar yang untuk sementara waktu dirawat oleh Kanon sampai ia bisa menemukan rumah tetap untuk mereka. 金瀬さんはきっといいシスターになれるよ。ありがとうございます。その言葉だけで私には十分でした。 Dengan Kojo yang ikut membantu menemukan majikan untuk para kucing, kebanyakan dari hewan mamalia tersebut dapat menemukan rumah baru bagi mereka. Sehingga tinggal misalkan satu ekor saja yang masih tertidur, dan rencananya akan dirawat oleh Kanon sendiri. Akan tetapi di waktu bersamaan, mendadak muncul Natsuki mengeruki mereka sedang bawa binatang ke sekolah, lalu membuat kesepakatan di mana ia akan mengungkap mengenai hal tersebut asal dengan syarat Kojo harus ikut bersamanya nanti malam. Meski datang bersama Astarte sambil mengenakan pakaian khas Jepang, kedua loli itu bukan mau mengajak Kojo meramaikan acara festival di bawah, melainkan memintanya membantu menangkap pelaku penyerangan misterius yang telah menelan satu korban jiwa. Serta tentu sebagai seorang pengawas, Himeragi juga ikut hadir di sana, menemani Kojo kemanapun ia pergi. Dan benar saja, tak berselang lama mereka menanti, terlihat di langit muncul semacam percikan cahaya, serta supaya para penduduk tidak menyadarinya, pihak keamanan kota pun sengaja menyamarkan hal tersebut dengan menggunakan kembang api. 今のうちに片付ける。飛ぶぞ。飛ぶって。なんだこれ。 Setelah berpindah ke gedung yang lebih dekat, diketahui kalau percikan itu disebabkan dari pertarungan antara dua orang gadis bersayap yang salah satu dagingnya nampak tak asing.
Dan melihat dampak dari pertarungan mereka sampai mengenai area kota, tentu Natsuki pun tak tinggal diam, di mana ia langsung menggunakan kemampuannya untuk menahan pergerakan mereka, lalu lanjut dihumbukan oleh Himeragi. Namun hebatnya, serangan Sekaro malah dapat dihempaskan serta bisa dengan mudah menghancurkan belenggu yang mengikat tubuh mereka. Bahkan ketika lanjut diserang oleh Kojo, serangan tersebut dapat ditahan tanpa terluka sedikit pun. Tapi tiba-tiba lawan yang satu lagi mendadak menyerang dari belakang, lalu dengan brutal mencabik-cabik tubuh, dan dengan tenaga yang tersisa, lawannya pun berhasil mendaratkan sebuah serangan yang membuat topeng gadis tak asing itu jadi hancur, dan betapa terkejutnya Kojo serta Himeragi saat melihat wajahnya ternyata adalah Kanon. Alhasil keesokan harinya, Kojo ditemani Himeragi pun sengaja mendatangi tempat tinggal Kanon yang berlokasi di sebuah pabrik robot. Dan orang yang mengadopsi Kanon ternyata adalah seorang kepala dari perusahaan disebut Negus Craft bernama Kanase Kensei. Namun karena Kanon serta Kensei sedang tak berada di tempat, keluar asistennya bernama Beatrice lalu menawarkan akan mengantar Kojo serta Himeragi ke tempat bosnya sekarang, yakni berlokasi di sebuah pulau terpencil dari bagian selatan pulau Itogami. Tapi tanpa mereka sadari, seperti ada maksud terselubung dari tawaran tersebut. Lantas dengan menaiki sebuah pesawat kecil yang dipiloti oleh seorang pria bernama Loi Kirishima, terbanglah mereka bertiga ke pulau terpencil itu, yang ternyata ketika sampai, Kojo serta Himeragi mendadak ditinggal pergi begitu saja. Akibatnya, jelaslah tujuan Kensei sekarang adalah ingin melenyapkan halangan dengan mengirimkan leluhur keempat serta pengawasnya ke pulau terpencil. Dan saat kedua remaja itu berjalan menyusuri pulau, tak sengaja mereka menemukan dua buah kubu pertahanan serta melihat beberapa bekas selongsong peluru seperti baru ditembakkan. Lantas berhubung untuk masalah tempat tinggal sementara sudah bisa teratasi, prioritas utama mereka sekarang adalah menemukan sumber makanan, yang mana Kojo mencoba menyetrum ikan menggunakan familiarnya, tapi tak sengaja malah berujung membuat air jadi meledak. Dan disinilah Himeragi yang dibekali dengan skill survival dapat mengolah buah kelapa menjadi berbagai olahan sajian tapi tetap satu rasa, seperti sashimi buah kelapa, sup buah kelapa dicampur dengan air laut, serta banyak macam lainnya. いい景色ですね。 そうだな。 Sementara itu beberapa jam sebelumnya, nampak Sayakan sedang menyelidiki gereja terbengkalai di tengah hutan, lalu malah bertemu dengan Yazi sambil menawarkan informasi berupa lokasi keberadaan Kojo serta Himeragi sekarang. Tapi tak disangka mendadak datang Asagi sambil ditemani Nagisa ke sana. Menggunakan kemampuan hacking dari Asagi, gadis itu berhasil menemukan tempat terakhir Kojo serta Himeragi terlihat sampai men-tracking pesawat tujuan mereka. Dan dengan menggunakan koneksi orang dalam dari Sayaka, maka bisa dipastikan akan segera dibentuk regu penyelamat untuk membawa kedua remaja itu pulang. Kembali ke pulau, terlihat saat Kojo tak sengaja bangun mau berjalan mencari Kembar Himeragi, ia yang hoki justru melihat seorang gadis ubanan lain sedang asik mandi di kolam sambil disinari oleh cahaya rembulan. Dan sontak melihat pemandangan indah tersebut, insting vampir dari Kojo pun seketika langsung bangkit dan... Kehokian Kojo tak berhenti sampai di situ, di mana mendadak muncul Himeragi sambil menodongkan tombak ke arahnya. Tapi saat melihat bekas mirisan di tangan remaja itu, Himeragi pun bertanya siapa lagi korbannya sekarang. Dan Kojo sambil ketakutan beritahu kalau tadi ada seorang gadis mirip Kanase tapi versi dewasanya sedang mandi di sana. Dan karena dirasa Kojo bukanlah orang yang suka berbohong, Himeragi pun memilih untuk percaya. Lantas sembari berjalan mencari jejak dari gadis misterius tadi, tak sengaja mereka malah melihat sebuah kapal bertuliskan Negus Craft atau properti milik perusahaan Kanase Kensei, yang dari sana turun beberapa robot bersenjata dan bisa dipastikan tujuannya bukan mau menyelamatkan mereka. Alhasil pecahlah pertarungan antara Himeragi melawan dua buah robot serta juga dibantu oleh Kojo. Namun karena benda itu tak memiliki nyawa, maka meski sudah dipukul jatuh sekalipun, benda itu akan terus kembali bangkit sehingga menyebabkan mereka pun jadi terkepung. Tapi tiba-tiba mereka diselamatkan oleh gadis misterius tadi yang memiliki sebuah senjata kutukan lalu menyuruh untuk mengikutinya. Dan perkenalkan seorang tuan putri dari kerajaan LDG bernama Rihaven Lavolia, di mana ia tak sengaja terdampar di sana setelah kapal ia tumpangi mendadak terkena serangan dari anak buah Kensei.
Sementara itu di lain tempat, kita akan melihat sebuah kapal kargo yang di dalamnya membawa Beatrice karena Kensei serta putri angkatnya Kanon. Di mana Kanon ternyata dijadikan sebagai senjata terbaru bernama Angel Fox atau malaikat buatan dari perusahaan ayahnya yang diciptakan demi menghindari kebangkrutan. Dan dengan ditangkapnya Kojo di pulau tak berpenghuni itu, mereka berniat mengadukannya melawan Kanon sebagai ajang untuk mendemonstrasikan kekuatan dari produk terbaru mereka. Lengkap dirinya, di mana Kensei dulunya berprofesi sebagai penyihir istana Aligir, dan oleh sebab itu teknik sihir yang ia pelajari di sana mengharuskan menggunakan darah kerajaan sebagai katalis untuk aktivasinya. Serta alasan kenapa Kanon bisa sangat mirip dengan Lavoya adalah karena Kanon merupakan anak hasil hubungan gelap kakek Lavoya dengan seorang wanita Jepang yang tinggal di sana. Sontak, Kojo serta Himeragi mendengar cerita tersebut jelas terkejut dibuatnya. Tapi tiba-tiba datang sebuah kapal lain sambil mengibarkan bendera putih, dan ketika sampai di pesisir, dari sana turun Kensei bersama Beatrice serta Kirishima yang datang untuk minta Lavoya menyerah tanpa perlawanan. Di mana mereka juga sudah menyiapkan lawan untuk menghadapi Kojo serta Himeragi, yakni Kanon yang kesadarannya sudah menghilang dan dikendalikan oleh Kensei melalui sebuah remote. Alhasil, aksi perkelahian pun tak terhindarkan, di mana Kanon dapat menemukan 6 sayap sekaligus yang masing-masing dari itu bisa mengeluarkan tembakan laser guna menyerang Kojo. Dan untuk Kojo yang mencoba melawan balik menggunakan kekuatan dari familiarnya, harus menelan kenyataan pahit kalau serangannya hanya menembus tubuh Kanon begitu saja. Meskipun emosi Kanon sudah menghilang, tapi kesadaran gadis itu belum 100% meninggalkan dirinya. Di mana ia jadi mengamuk dengan membekukan semua yang ada di sekitarnya, sehingga Kensei, Beatrice serta Kirishima memilih untuk pergi. Sementara Kojo yang tak sadarkan diri berlindung bersama Himeragi dan Lavoya di balik sebuah penghalang. Berbeda dari luka yang pernah diterima Kojo sebelumnya, luka kali ini tak bisa disembuhkan dengan cara biasa karena diduga serangan itu berasal dari dimensi yang lebih tinggi, sehingga membuat kesadaran Kojo pun tak kunjung kembali. Lantas, satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan Kojo saat ini adalah dengan membangunkan familiar baru, berharap ada yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan luka remaja itu. Dan disinilah Kojo kembali mendapatkan servis ketika Lavoya tanpa ragu menanggalkan atasannya agar membuat naluri vampir remaja itu jadi bangkit. Akan tetapi Himeragi yang cemburu pun segera menghentikan aksi tersebut lalu langsung mengajukan diri untuk akan melakukannya. Oke, karena dari sini scene-nya terlalu sedap, kita singkat saja, yang mana setelah diberikan darah Himeragi, luka Katsuki Kojo pun perlahan mulai menutup, dan ia akhirnya bisa membuka mata. Tapi Lavoya yang melihat kalau belum ada tanda-tanda familiar baru telah bangkit, lalu menyimpulkan kalau familiar satu ini sedikit spesial, di mana ia membutuhkan 2 tumbul darah sekaligus. Dan demi membalikan keadaan mereka sekarang, Lavoya pun menawarkan darahnya untuk dihisap, yang dengan senang hati langsung diterima oleh Kojo. 第四シーズン拳銃だと生きていたのか第4シーズン Alhasil pecah pertarungan ronde kedua, di mana tiba-tiba datang Kirishima bersama Beatrice yang lalu memanggil 2 orang malaikat lain, serta keadaan semakin jauh parah dengan Kanon yang kini sudah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Lantas dengan Kojo yang akan melawan Kanon, sementara Himeragi melawan Beatrice, belum sempat wanita itu memerintahkan malaikatnya untuk menyerang, Himeragi dengan cepat langsung melesat lalu melakukan pertarungan jarak dekat. Situasi tak jauh berbeda juga dialami oleh Kirishima, di mana pistol Lavoya dilengkapi dengan sebuah bayonet cahaya yang membuat lawannya pun langsung tumbang dibuatnya. Dan sekarang tinggal giliran Kojo melawan Kanon. カレイドブラッドの血脈を継ぎし暁古城3番目の拳銃アルメイサ・メルキュリー Tak disangka muncul seekor naga berkepala 2 yang hal tersebut menjelaskan alasan kenapa dibutuhkan 2 tumbal darah. Dan kemampuan naga tersebut adalah dapat memakan pelindung dimensi yang melapisi tubuh Kanon. Akan tetapi gadis itu tak begitu saja dikalahkan, di mana kekuatannya kini jadi lepas kendali sehingga membuat Kojo pun harus dihadapkan pada pilihan berat untuk membunuhnya. Namun mendadak datang Himeragi sambil membacakan jampi-jampi dan langsung melesatkan tombaknya ke arah Kanon, yang hal tersebut berhasil memutus struktur sihir di tubuhnya dan membuat gadis itu dapat kembali seperti semula. Lalu tepat setelah semua sudah berakhir, barulah muncul Natsuki bersama Sayaka datang menjemput mereka pulang. Pada bagian akhir cerita pertama ini, terlihat Kensei yang ditahan oleh pihak keamanan, sementara untuk Kojo, ia mendapat salam perpisahan hangat dari Lavoya sambil disaksikan oleh Sayaka serta Himeragi.
Dan tepat setelah kepergiannya, kini giliran Nagisa yang bertanya siapa perempuan tadi. Dan tentu Asagi juga minta penjelasan mengenai siapa gadis tersebut. 勘弁してくれ。 Oke minasan, cukup sekian lalu cerita dari anime berjudul Strike the Blood kali ini. Sebenarnya animenya masih memiliki kelanjutan, tapi karena masalah durasi, Mimin bagi menjadi 2 part. Dan kali ini Mimin janji akan upload secepatnya, karena ini memang salah satu anime favorit Mimin juga. Got the mojo deal, we been trippin' like 80. Pulling out the coupe at the lot.